Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Kali ini kita akan belajar membuat sebuah media atau sarana untuk pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Salah satunya seperti ini. Jika Anda ingin membuat media seperti ini, diklik ke materi, dia langsung menuju ke materi, dan materinya kita diklik langsung menuju ke link yang dituju, yaitu berkaitan dengan materi yang ada. Atau kita bisa kembali melihat ke video pembelajaran, maka akan muncul beberapa video yang akan diklik seperti ini, akan menuju ke link YouTube atau video yang akan kita lihat atau dilihat oleh siswa kita. Baik Bapak Ibu, nah ini ada iklannya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat media atau sarana pembelajaran seperti ini. Ya, ini dinamakan sebagai microsite. Ya, tutorial ini dibikin untuk kegiatan Diklat Ikatan Guru Indonesia melalui kanal Sami Sanov dengan judul membuat microsite untuk penunjang pembelajaran dan publikasi diri. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai Diklat Online ke-76 IGI Sami Sanov. Ini adalah profil saya. Dan ini adalah kemampuan yang saya miliki, serta ini adalah tahapan-tahapan dalam pelatihan microsite nanti. Apa saja Bapak Ibu yang akan dilaksanakan atau Bapak Ibu kerjakan atau ikuti dalam kegiatan Diklat kali ini, yaitu nanti Bapak Ibu akan mengenal dan memahami kegunaan dari microsite. Kemudian bagaimana Bapak Ibu memahami dan mengenal kelebihan dan fitur-fitur dalam microsite. Tentunya Bapak Ibu akan diajarkan untuk membuat media atau bahan ajar sederhana menggunakan microsite dan tahapan-tahapan dalam membuat microsite untuk pembelajaran. Yang terakhir, Bapak Ibu diberikan tugas untuk membuat satu microsite untuk penunjang pembelajaran. Baik, sekarang kita akan belajar untuk yang materi yang pertama. Apa itu microsite? Ya, sering kita bertanya-tanya kepada diri kita, bisakah kita sebagai seorang guru untuk membuat media pembelajaran yang satu link bisa menyangkut seluruhannya? Ya, biasanya itu bisa digunakan atau menggunakan website, tapi kalau website-website tadi dikumpulkan jadi satu namanya apa ya? Nah, ini adalah sedikit gambaran Bapak Ibu untuk membuat yang namanya penggabungan beberapa media, penggabungan beberapa website menjadi microsite. Nah, apa itu microsite? Microsite adalah jenis situs web yang lebih kecil dan khusus yang biasanya dibuat untuk tujuan tertentu seperti kampanye pemasaran, promosi produk secara khusus, acara khusus, atau konten fokus yang spesifik. Microsite ini bisa sangat efektif dalam menyampaikan pesan yang jelas dan fokus kepada audiens yang tepat. Mereka memungkinkan untuk menghindari kebingungan atau kelebihan informasi yang mungkin terjadi di situs web utama. Jadi microsite ini Bapak Ibu tujuannya adalah memfokuskan. Bapak Ibu mau cari apa, diklik dia langsung menuju ke yang dimaksud tadi, seperti itu. Jadi itu kegunaan dari microsite. Apakah ini bisa digunakan untuk pembelajaran? Tentu bisa. Karena microsite ini sangat-sangat kompatibel, sangat-sangat saya anjurkan agar bisa menjadi sebuah media pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan fokus. Ya, microsite ini memiliki beberapa perbedaan utama dari situs web utama atau situs induk. Apa saja perbedaannya? Mungkin juga bisa saya mengatakan kelebihannya juga ya Bapak Ibu ya. Yaitu yang pertama jelas, microsite ini ukurannya kecil. Microsite umumnya terdiri dari beberapa halaman atau bahkan satu halaman tunggal dibandingkan jika dengan menggunakan situs web yang utama yang bisa memiliki banyak halaman sehingga membingungkan peserta didik atau audiens untuk fokus kepada materi yang kita sampaikan. Tujuan yang spesifik itu adalah perbedaan microsite dan website utama. Ya, microsite dibuat dengan tujuan tertentu seperti mengiklankan produk baru, mengkampanyekan acara, menyajikan informasi khusus, atau mengumpulkan data dari audiens. Jadi di sini Bapak Ibu kalau kita mau mengajarkan tentang materi khusus ya, fokus pada materi A gitu ya, maka kita bisa menggunakan microsite ya, daripada kita harus
anak-anak silakan cari di website ibu ya, silakan cari di website bapak ya, ini, di mana pak linknya, bingung gitu ya. Nah maka menggunakan microsite ini siswa bisa langsung diarahkan kepada fokus pada materinya. Desain khusus, yang ketiga adalah desain khusus. Desain dan tata letak microsite seringkali dioptimalkan untuk tujuan spesifik dan mencerminkan identitas merek atau pesan yang ingin disampaikan. Konten terfokus itu yang keempat ya. Microsite memiliki fokus konten yang lebih terbatas dan khusus, memberikan informasi yang relevan dengan tujuan situs tersebut. Yang kelima jelas durasi terbatas ya. Microsite seringkali digunakan untuk kampanye atau acara tertentu dengan batas waktu tertentu. Setelah tujuan tersebut tercapai atau kampanye selesai, microsite bisa dihapus atau tidak lagi diperbarui. Jadi Bapak Ibu kalau menggunakan website pasti ada terus ya, kita harus menghapus konten gitu ya kalau di website. Kalau di microsite ini kita nggak mau pakai, kita bisa salah satu microsite digabungkan dengan microsite yang lainnya, atau Bapak Ibu menghapus microsite yang sudah ada. Misalkan evaluasi pembelajaran kan sering ya, seperti yang saya tunjukkan tadi ya, ada latihan soal. Maka latihan soal ini kan hanya beberapa minggu saja, setelah mereka melaksanakan ya kita bisa mengupdate-nya atau membuangnya, microsite yang itu kita ganti dengan soal-soal yang baru seperti itu. Yaitu maksudnya durasi terbatas. Link terpisah. Meskipun microsite bisa dihubungkan dari situs utama, mereka memiliki URL terpisah dan seringkali memiliki nama domain yang sesuai dengan tujuannya. Jadi kita bisa memberikan nama untuk link dari microsite yang kita bikin sesuai dengan apa yang kita akan tuju. Misalkan tadi saya bikin microsite ya tentang pembelajaran bab 1. Nah, nanti di dalam microsite itu ternyata ada materi, maka saya beri nama materi bab 1. Ada juga video, maka video bab 1 apa saja. Latihan soal, latihan bab 1. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah kita memahami perbedaan microsite dengan website, microsite ini dapat dipergunakan sangat baik ya untuk tujuan pembelajaran. Nah, microsite ini menyediakan lingkungan digital yang terfokus dan khusus untuk menyampaikan konten edukatif kepada audiens. Dengan menggunakan microsite untuk pembelajaran, Anda dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang interaktif, terstruktur, dan terkontrol. Ayo, kita sekarang belajar bagaimana cara untuk memanfaatkan microsite. Baik Bapak Ibu, berikut adalah beberapa alasan mengapa microsite itu cocok untuk pembelajaran. Kenapa sih kok harus pakai microsite gitu ya? Biar nanti Bapak Ibu nggak bertanya, ini opo meneh gitu ya. Ya, jadi yang pertama jelas yaitu fokus konten ya. Anda dapat menyajikan konten pembelajaran yang spesifik dan terfokus di dalam microsite. Ini memungkinkan para peserta pelatihan atau peserta didik untuk memahami materi dengan lebih baik tanpa adanya gangguan dari konten lain. Fokus ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah interaktivitas. Anda dapat mengintegrasikan elemen interaktif seperti kuis, tugas, forum diskusi, dan simulasi di dalam satu microsite. Ini membantu meningkatkan keterlibatan dan partisipasi peserta pelatihan atau peserta didik kita. Yang ketiga yaitu keterlibatan peserta. Dengan menggabungkan multimedia seperti video, gambar, audio ya, Anda dapat membuat pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan variatif. Yaitu Bapak Ibu, alasan kenapa kok kita harus menggunakan microsite. Nah, yang keempat yaitu personalisasi. Microsite memungkinkan Anda untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta. Anda bisa mengatur jalur pembelajaran berdasarkan tingkat kemajuan atau minat peserta. Yang kelima, aksesibilitas fleksibel. Microsite dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet. Ini memberi fleksibilitas kepada peserta untuk belajar sesuai jadwal dan ritme mereka sendiri. Yang keenam, pemantauan kemajuan. Anda dapat menggunakan alat analitik untuk melacak aktivitas peserta seperti berapa lama mereka menghabiskan waktu di halaman tersebut, mengecek juga untuk hasil kuisnya, dan termasuk interaksi lainnya. Informasi ini dapat membantu Anda mengevaluasi efektivitas materi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu di sini harus dipahami dulu bahwa microsite ini terhubung ya, bisa kita hubungkan dengan YouTube, kita hubungkan dengan website kita hubungkan dengan latihan soal yang kita bikin dan sebagainya. Nah, untuk melihat dari progres ini tentunya Bapak Ibu tidak melihatnya di microsite-nya, tapi melihat dari website yang
dituju tadi. Jadi ibaratnya kita itu membuat sebuah lalu lintas pembelajaran menggunakan microset ini tadi. Ya, yang ketujuh adalah pengelolaan yang mudah ya. Anda memiliki kendali penuh atas pengelolaan dan pembaharuan konten di dalam microset. Ini memungkinkan Anda untuk dengan mudah memperbarui materi atau menyesuaikan materi sesuai dengan perkembangan. Nah, sekarang setelah Bapak Ibu belajar atau memahami tentang apa sih microset, apa sih kelebihannya, apa sih perbedaannya dengan website, maka sekarang ayo kita pelan-pelan untuk membuat akun atau masuk mengenal microset. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan dibuka Google-nya atau dibuka browsernya. Bapak Ibu silahkan masuk ke link ini ya, https tanda titik dua garing-garing s.id. Silakan, ini adalah link utama untuk penggunaan microset. Ya, silakan masuk dulu. Tampilannya nanti seperti ini, kadang warnanya biru, kadang warnanya merah dan sebagainya. Nah, di bagian kanan atas itu ada simbol atau tombol login atau register. Bapak Ibu kalau sudah pernah login atau punya akunnya, itu insya Allah Bapak Ibu tinggal diklik saja langsung masuk menggunakan email atau akun Google dan sebagainya. Tapi kalau belum, maka Bapak Ibu bisa register di sini. Nah, silakan diklik Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kan dibawa untuk, nah ini Bapak Ibu, untuk mendaftar atau login dengan cara cepat. Bisa menggunakan email, bisa menggunakan Google, atau menggunakan u.id ya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu, ini biar cepat ya, kita menggunakan continue with Google ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan memilih akun Google yang dimiliki ya. Karena kebetulan saya punya 3 akun Google, saya pilih yang akun yang atas ini. Diklik saja seperti itu. Terus nanti kita sudah mendapati yang namanya dashboard. Nah, ini Bapak Ibu ya, mudah sekali Bapak Ibu ya. Jadi tinggal diklik register ini ya. Kemudian masuk menggunakan Google, kemudian pilih emailnya atau akun Google-nya atau akun Gmail-nya. Nah, langsung Bapak Ibu sudah mendapati yang namanya dashboard ya. Dashboardnya ini pastikan Bapak Ibu di sini ada tulisan nama emailnya Bapak Ibu ya, atau nama akunnya Google-nya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita sudah siap atau mencoba menggunakan microset untuk membuat media pembelajaran menggunakan microset. Baik, selanjutnya di video selanjutnya kita akan bikin umek-umek ya menggunakan microset untuk media atau CV dan sebagainya. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan belajar tentang bagaimana langkah-langkah menggunakan microset. Tetap di channel Aris Kapasita Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.